Nyanyilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Bersama-sama mengaji di Shisha TV dalam program Dua Dai Berbagi, dan tentunya masih bersama dengan guru kita Kimohai ya, Muhammad Hayatuddin At-Tali, yang senantiasa menemani terutama bapak sekalian dan khusus ibunya ya di tempat ini. Dan kami pun mengucapkan selamat bergabung kepada Majelis Kopi Uduk. Majelis Kopi Uduk itu adalah kongko-kongko pikirin urusan dunia dan akhirat. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang ada di studio Shisha TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya suaranya, waduh, menggelegar sekali di bawah Bapak. Sepertinya sudah pada makan malam ya? Belum. Kalau gitu kayaknya nggak perlu makan malam lagi ya? Oh. Ya justru acara utama ini kan second seremonial. Acara utamanya adalah tadi. Makan malam ya? Baik, izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabballahu ya karim minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya walaupun ini sudah berapa ya, 17 hari ya lewat dari Idul Fitri, tapi masih dalam suasana lebaran. Dan biasanya kalau di daerah saya itu lama banget Pak, itu dulu itu ada budaya saling kunjung mengunjungi. Kalau satu orang datang ke rumah itu kudu dibales. Bayangin kalau kita datang ke 15 orang berarti harus punya waktu 15 kali 2, Masya Allah. Dan harus makan. Kalau nggak makan berarti belum sah, termasuk juga pada malam hari ini. Ya. Kalau yang kedua, yang pertama harus dijelasin. Kalau yang kedua nggak usah jelasin, emang itu intinya. Dan juga kami ingin menyapa ini sahabat kita yang sudah bergabung ya di Shisha TV ya, yang rutin mengikuti, dan alhamdulillah ini adalah perdana kembali kita bisa berjumpa melalui Zoom. Dan tadi juga saya ini nge-share ke beberapa sahabat ya, kita melihat ada Pak Suwardi yang dari tadi sudah bergabung, Pak Suwardi di Makassar. Kemudian juga sahabat-sahabat ini dari para penyuluh Kementerian Agama yang kebetulan kemarin saya ngisi acara public speaking, saya share kelihatannya ada juga yang bergabung ini. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah. Ala hadiniya walukuliniatan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi kepada teman-teman yang baru bergabung di channel Shisha TV, memang kita ini menyelenggarakan acara ini melalui Zoom, dan ini rutin setiap minggu sekali di malam Jumat, dan biasanya kita akan mengupload ini setiap hari Senin ya, kita akan upload dari kajian kita yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, tema kita yang kita angkat ini adalah judulnya apa kira-kira? Bapak-bapak tahu nggak nih? Udah datang udah bagus itu. Iya, suruh mikirin. Oh iya, gak ditanya lagi. Iya, suruh mikirin tema kan berat banget. Tema kita itu adalah menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Ya, jadi kalau yang sudah menemukan silakan pulang duluan gitu. Ya, ini sebuah pertanyaan sebenarnya, pernyataan yang agak sedikit menggelitik ya di pikiran dan hati kita. Nah, sebenarnya apa sih itu kebahagiaan lahir dan batin? Kita kan kemarin ucapan selamat gitu ya, minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan itu artinya. Kita juga mohon maaf lahir dan batin. Nah, apa itu lahir dan apa itu batin? Ya, ketika orang sedang resah, gundah, nggak punya duit, apakah itu termasuk masalah kebatinan atau hanya sebenarnya masalah psikologis biasa?
Karena biasanya ketika sudah banyak uang hilang dengan sendirinya, kayaknya begitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan kita, sebenarnya batin itu seperti apa, dan yang lahir atau zohir itu yang kayak gimana. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama dengan guru kita Ki Mohai. Baik, saya kira kita akan langsung saja memulai kajian kita, dan nanti kami persilahkan untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan, baik itu di kolom chat atau yang mau langsung juga silahkan, yang ada di studio maupun yang berada di rumah. Mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu ya pemaparan dari guru kita. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal 'audi bil fitri wal fawzi bil jannah. Asallallahu yataqabbal siyamana wa siyamakum kulla 'am wa lana bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah. wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap peserta Zoom Shisha TV bersama dua dai berbagi yang online dan virtual, juga terkhusus kepada seluruh bapak-bapak jamaah majelis Kopi Uduk, dan tidak lupa host terkenal ini ya di dunia dan di akhirat, Ustadz Agus Idwar. Padahal perjalanan kita ini sudah lama, dari tahun 2000-an awal, tapi baru begitulah namanya hidayah ya. Dijemput, tak kunjung datang. Ketika kita berpasrah, dia yang menjemput kita dalam pelukan hidayahnya. Maka dalam 1 tahun ini kita hibahkan waktu, dari beberapa waktu kita asyik dan mansyuk ya, untuk urusan ibadah, urusan ikhtiar, untuk sama-sama kita bergabung dalam dakwah virtual. Meskipun sekarang sudah kembali offline, sudah mulai new normal, menggeliat di segala sektor ekonomi, pendidikan, bisnis dan sebagainya. Tapi karena inilah juga cara Allah mengajari, ternyata dari jauh pun kita bisa belajar, karena sebab kemajuan teknologi dan canggihnya daripada pengetahuan, knowledge, science manusia, dan itu adalah keberuntungan kita. Ya, karena teknologi itu seperti pisau, dipakai oleh penjahat buat kejahatan, dipakai untuk kemanfaatan yang istifadah baik-baik, insya Allah juga banyak manfaat sampai kepada kemanfaatan agama. Termasuk taklim ini masih belum banyak, sudah tapi gabung 25 peserta virtual malam ini. Ada juga jamaah baru seperti yang dilihat di layar ya. Ini dari jamaah kajian Al-Quran metode At-Tali yang kemarin bulan puasa di Selasa dan Jumat berubah menjadi Rabu dan Sabtu. Bisa bergabung di kajian online di Zoom Shisha TV, dua dai berbagi. Sebelum saya lanjut, saya sapa bapak-bapak semua. Gimana kabar Pak, sehat? Iya, karena tanpa ditanya pun sebenarnya kita saling lihat. Tapi itulah bentuk bahwa kalimat dalam bahasa Arab kaifahalukum, karena setiap detik kita juga punya keadaan masing-masing. Makanya kaifahalukum,
bagaimana kabarmu? Kalau dalam bahasa Indonesia kan bagaimana kabar engkau? Kabar itu info ya. Kaifa khobarukum. Tapi Islam lebih luas lagi. Kaifa hal, bagaimana keadaanmu? Karena bisa jadi tadi asar dengan hari ini berbeda. Betul nggak? Ya, sebagaimana kualitas ibadah kita tadi maghrib berbeda dengan maghrib kemarin dan insya Allah berbeda dengan maghrib esok hari kalau masih panjang umur. Maka pertanyaan kaifa halukum? Ya, kalau diterjemahkan bagaimana keadaan bapak-bapak? Ya, tapi yang umum bagaimana kabarnya? Kalau kabar ya pasti jawabnya baik. Tapi kalau keadaan kan belum tentu baik semua. Ternyata bapak mampu menjawab alhamdulillah bil khair. Ya, segala puji bagi Allah. Dan saya menyampaikan Allahumma ja'alni minal aidin wal faizin. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kembali suci dan mendapatkan surganya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Suka saya terjemahkan dalam bahasa saya sendiri. Ya, Allahumma ja'alni minal audi bil fitri wal fauzi bil jannah. Ya, aud kembali. Jadi kalau ada orang namanya Audi, kembali itu. Kabur kemanapun pasti kembali. Kalau ada tempat kembali. Mobil juga Audi. Ah, itu banyak mobil dulu juga bermerek bahasa Arab seperti Soluna, itu kan Solat, Harir, seperti ini kenapa jadi iklan mobil sih? Ya nggak apa-apa. Itu nama banyak bahasa Arab tuh seperti ada Taruna, Taruna kan Tarauna, Harir, Sutra. Nah saya berhenti nih, kenapa nih? Ya. Jadi kita dikembalikan oleh Allah, insya Allah sebulan kita berpuasa ini dengan keadaan kita, ya tentunya adat selalu ada, bahkan Indonesia memiliki 700 suku adat dalam berlebaran berbeda-beda, seperti tadi disebutkan saling mengunjungi, yang dan itu adalah keindahan tersendiri selama adat itu masih selaras seiring dengan Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita tak lupa mendoakan juga sahabat dakwah kita Ustadz Jaka Sembung yang pada tanggal seminggu lalu ya, dan hari yang baik wafat di hari Jumat. Ya, adalah sebuah jaminan siapa yang wafat di hari Jumat dan siapa yang wafat disolatkan lebih dari 40 orang, maka Allah jamin dibebaskan dari siksa kubur. Masya Allah. Sedih kita ditinggal sahabat, sisi lain kebahagiaan untuk beliau. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, juga dimuliakan derajatnya. Buat kita mudah-mudahan juga mendapatkan husnul khotimah, suatu saat husnul khotimah yang terbaik dalam hidup kita. Kita baca Fatihah untuk beliau. Juga buat semua yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya termasuk putra saya nomor 3 sedang kurang sehat ya. Ananda Muhammad Fatih Qawiyul Haq. Ala hadiniya wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala jamima fil qulub amin bil qubul. Binatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, waktu saya nanti akan dipersedikit karena akan lebih banyak juga Ustadz Suar ikut membahas dan saling tektok, kita tanya jawab juga dilempar kepada jamaah yang hadir dan peserta Zoom sekalian. Temanya menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Ini ada 3 kata kunci ya. Kebahagiaan lahir batin. Bagaimana kita bisa mencari solusi kalau kita belum tahu apa arti bahagia, belum tahu mana sih yang mananya lahir, mana sih yang namanya batin gitu. Kita mulai dulu dari 2 kata kunci yang kedua dan ketiga, lahir dan batin. Lahir itu ya dalam bahasa Arabnya zahir, yang nampak. Ya, wal batin itu ya yang di dalam. Maka perut dalam bahasa Arab namanya batnun. Lambung, batnun, di dalam, Pak. Ya, perut tuh bahasa Arabnya batnun. Ya, di dalam, yang enggak kelihatan. Gitu. Nah, otomatis
sangat berbeda jauh. Bahkan dalam sebuah kaidah itu, fahkum bidzahir wala nahkum bisarair. Berhukum dan bersikaplah serta bereaksilah kau dengan apa yang nampak, jangan bereaksi dengan sesuatu yang enggak nampak. Orang di depan kita, Pak ngaji yuk. Tuh, saya nggak bisa, lagi ada urusan. Yang nampak di depan kita, dia bilang nggak bisa, ada urusan. Nabi nyuruh hendaknya berhukum dengan yang zahir. Tidak hanya berhusnuzon. Husnuzon kan baik sangka. Tapi disuruh kita mengambil yang nampak. Oh lagi ada urusan, nggak bisa. Selesai sudah. Nah kita ini sering, ya mungkin saya juga, semua ya pernah mengalami. Oh alasan doang, paling juga dia mau tidur. Nah yang kayak gitu tuh nggak boleh Pak. Walaupun bercanda. Iya, kan bilang mau bercanda, mau serius itu kan kalimat. Wah paling lu gitu udah bercanda. Karena apa? Mulut itu kan mampu mengajari hati. Kalau sering dicandain lama-lama jadi biasa. Intinya secara hukum ya takkid yang memang seriusnya adalah kita tidak boleh mengambil hukum yang tidak nampak. Gitu. Ya. Jadi makna daripada zohir sendiri, bereaksilah kepada sesuatu yang zohir. Kemudian dituntun dengan makalah yang kedua, ketika ada aksi yang tidak baik dari orang lain, maka tetaplah kita bereaksi dengan positif. Ketika ada aksi positif, dibalas positif. Ketika ada aksi yang negatif, kita diminta oleh Allah dan Nabi-Nya untuk tetap bereaksi positif. Itulah yang disebut akhlak. Kan akhlak tuh kemarin pernah saya jelaskan. Mungkin Bapak-Bapak masih hafal nggak? Akhlak ada berapa Pak? Ada tiga. Akhlak Nabi ada 3. Ya, dan itu adalah jadi suri tauladan buat kita, uswatun hasanah, qudwatun thayyibah. Untuk bisa diikuti, diteladani. Yang pertama akhlakun hasanah, akhlak yang baik. Apa itu? Yang kalau Nabi disakitin Nabi nggak balas. Yang kedua akhlakun karimah, akhlak yang mulia. Kayak kalau Nabi disakiti, Nabi doain. Berarti kan positif. Yang ketiga akhlakun auzimah, akhlak yang agung. Kayak yang kalau Nabi disakiti, Nabi balas dengan kebaikan. Itu berarti 2 kali lagi. Udah nggak balas, ngedoain, kemudian ya membalas dengan kebaikan. Jadi diminta atas reaksi daripada zohir seseorang, itulah sesuatu yang zohir juga yang kita kembalikan. Jadi zohir itu yang kelihatan oleh mata kepala. Dalam bahasa umumnya nazroh. Nazroh, mata kepala. Nih yang ada di kepala. Kita kan cuma bisa ngelihat yang di depan. Tapi ada mata yang tidak terlihat. Pak RW bilang mata hati. Yang orang kenal mata batin. Dalam bahasa agama namanya basiroh. Orang nyebutnya basirah. Jadi ini orang gak ngelihat dengan mata kepala, tapi dia ngerasain. Dan itu adalah anugerah. Yang gak bisa dilihat oleh orang yang tiba-tiba langsung bisa melihat. Tapi karena riyadhah karena memang melatihnya di situ. Jam terbang, zikir, wirid, kemudian ketajaman. Atau bisa jadi mukasyafah. Allah buka sisi lain daripada anugerah. Kalau orang umum mungkin menyebutnya dengan supranatural. Atau orang sekarang bilang indigo, ya. Kalau dalam bahasa agama itu mukasyafah yang dibuka, disingkap sesuatu tertutup dengan ya hidayah, ilham yang dibisikkan oleh Allah lewat hatinya. Jadi zohir, lahir itu zohir. Kalau ada ucapan maafin saya lahir dan batin ya, kesalahan batin kesalahan di dalam. Nah di dalam itu bukan, kalau namanya batnun perut bukan berarti kesalahan perut. Kesalahan yang ada dari hati kita. Karena termasuk hati itu ada di dalam perut. Ya di dalam perut ini kan perut semua. Namanya dada, perut di dalamnya. Ya, apa itu? Dari sifat-sifat iri, dengki, sum'ah. Hanya ingin didengarkan, takabur, sombong, meremehkan orang lain. Kemudian menolak syariat, ujub, bangga diri, merasa paling. Ya. Kemudian gibah, fitnah, dan penyakit-penyakit buruk hati. Maka orang mengucapkan, maafin saya lahir dan batin, kesalahan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kesalahan yang terjadi dari hati karena mungkin pernah ngomongin. Dan itu sebenarnya nggak gampang ngomonginnya.
Pak, maafin lahir batin, sudah nggak bisa. Dan kita melakukan itu, kita kalau salaman gimana Pak? Pak, maafin lahir batin ya, nggak gampang tuh Pak. Harusnya memang ditatap. Pak, maafin saya ya Pak, lahir batin. Ada kesalahan saya secara zohir, kesalahan saya secara batin, mohon maaf. Iya Pak, sama-sama, saya juga begitu. Iya. Gitu. Perlu dijelaskan nggak? Kan kadang-kala lah batin itu orang nggak tahu ya Kimo ya. Perlu nggak misalkan kita tuh pernah ngapain gitu? Enggak. Enggak. Nggak perlu? Enggak. Kalau kepada orang yang tidak dekat, orang dekat pun lihat kepada bahasa tubuh ya. Ada orang yang mungkin sekelebatan kenal, harusnya dimaafkan gara-gara jelasin dulu saya sebenarnya pernah fitnah bapak, itu malah jadi tambah berantem gitu loh. Dulu maaf ya, dulu pernah godain bini lu, jadi berantem itu. Maafin saya lahir batin sampai dia, dan dia tidak harus tanya minta maaf. Emang apa salah? Salah apa? Dan itu pernah terjadi. Sorry kenapa lo gitu kan? Nah, dalam bahasa gaul kan begitu. Ya apa aja dah pokoknya. Makanya ketika memaafkan, memberi maaf pun, kalau yang mau aman tuh tidak banyak bertanya. Maafin saya lahir batin sudah. Gitu. Itulah yang dilakukan oleh sebagian kelompok suku dari suku-suku, termasuk yang kita lihat kenal mungkin ada orang sungkem. Iya. Sungkem itu jangan adatnya doang kerja sungkem gitu, nangis itu enggak. Harus ada dari hati. Yang jabat tangan bukan tangannya saja, bahkan hatinya. Bapak maafkan saya ya atas semua kesalahan tubuh saya. Dari ujung rambut saya ujung kaki, mungkin tangan saya pernah ya lupalah, Bapak juga lupa, saya lupa. Dan kesalahan batin saya bisa jadi hati, pernah mungkin ya nggak apa banyak lah Pak. Tolong Pak maafin saya supaya saya aman di akhirat, aman di dunia. Iya sama-sama, saya juga. Itu sebenarnya harus begitu. Kalau gitu lama kali ya. Kalau ya, satu orang satu misalnya. Satu orang kayak sejam tadi aja kita cepat benar gitu. Maafin gitu. Iya. Ya itu jadi al-adatu muhakama faman tarokal adaw. Adat memang bisa jadi kebiasaan hukum. Kalau kita praktekkan yang tadi saya ngomong gitu loh. Iya. Gitu, maafin saya Pak, yang diminta Pak biasa aja kali gitu. Itu sangat menyedihkan luar biasa. Dan seyogyanya begitu, minta maaf itu dari hati, bukan lisan. Ma kharaja minal qalbi dakhula ilal qalbi wa ma kharaja minasy syafatain dakhula ilal udhun. Apa yang nyampe dari hati sampai juga ke hati. Nyampenya keluar dari mulut, nyampenya cuma ke kuping. Nah, kembali kepada dua hal tadi, lahir batin. Lahir batin. Jadi sangat berbeda. Kita sering dan kita sudah paham fisik ya juga penyakit dalam ya. Tapi ada yang lebih hebat dari itu. Bahwa badan kita ini ya itu semua ada materialnya, propertinya karena daging, tulang, kulit, darah segala macam. Nah, kekuatan fisik itu ternyata dimulai dari kekuatan batin. Batinnya itu kuat, maka kenapa kita bisa menjalani kehidupan? Karena kita punya hati yang besok saya insya Allah lebih baik, besok saya insya Allah lebih baik. Makanya untuk bisa sampai pada kekuatan fisik, kuatkan dulu batinnya. Nah, makanan batin berbeda dengan makanan zohir. Makanan zohir, ya makanannya kita makan sehari 3 kali. Ya, makanan batin bukan yang kita makan sehari 3 kali. Makanan batin itu ya ar-ruh fil jasad kat-tayr fil qafas. Makanan batin adalah zikir, baca Quran, wirid, kalimat-kalimat yang baik, bahkan ucapan-ucapan yang bukan dari Quran hadis, tapi selalu baik. Saya bisa, saya kuat, saya bisa, saya harus sukses. Itu juga, itu makanan batin kita. Iya. Makanya Bapak tuh kalau misalnya kalau lagi lemah, pusing gitu loh, gelisah di sini, entah itu dari orang yang fitnah atau dari sebelah, dari istri yang membuat kita gelisah, mulutnya jangan diam Pak. Oke, kuat, insya Allah kuat gitu. Ya, nah, ya kalimat itu surga biasa. Ya, lu makan batin ya, itu kan kalimat itu sebenarnya secara terminologinya orang sudah paham. Cuma jalan keluarnya banyak nggak tahu gitu loh. Nah, kembali kepada tema tadi. Sekarang bagaimana caranya zohir, luar, batin, dalam ini bisa bahagia gitu kan. Sekarang makna bahagia Pak. Bahagia itu dalam bahasa Arab tuh ada nama-nama sa'adah, ada nama farhah. Ada nama juga daripada hasanah. Hasanah itu kebaikan.
Ya, makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terjemahannya kebaikan hidup. Kebaikan itu bukan berarti nggak ada ujian. Kebaikan hidup itu tetap ada ujian. Tapi dalam bagaimanapun ada ujian, ya dia tetap hasanah. Menjalani ujiannya dengan baik gitu loh. Kemudian yang kedua makna bahagia sa'adah. Sa'adah ini lebih dijelaskan oleh banyak Quran itu, ya, dan hadis. Ini kebahagiaan yang berkaitan dengan urusan akhirat. Urusan akhirat, Pak. Makanya ada Darus Sa'adatain. Sekolah nama kampung dua negeri kebahagiaan. Maksudnya dunia dan akhirat. Jadi kalau udah bilang sa'adah, nah, saya menerjemahkan makna bahagia dengan senang itu berbeda. Kalimat falyafrahu, ketika Nabi lahir senanglah. Tapi senang itu pertama Pak, momentum. Juga ibu-ibu yang ada peserta Zoom, momentum saja. Ketika lagi kumpul sama teman senang, ketika lagi megang duit senang, semua tadi hilang senangnya. Tapi kalau bahagia itu tidak ada urusannya dengan material tadi. Bahagia itu adalah ya saidah tadi ke material. Ustadz Guswar ketawa karena baru seminggu 10 hari lalu beliau mengarang dan mencipta sebuah lagu judulnya Kekasih Allah, yang di situ diulang-ulang ada kalimat bahagia, penderitaan. Bahkan dalam lagu itu kita disuruh untuk menikahi penderitaan. Itu lagu itu untuk menghibur, apa memang karena putus asa, kalau nggak sanggup lagi bahagia, ya udah nikahi aja penderitaan itu. Nah sekarang insya Allah udah dibahas lah. Nah bahagia lahir dan batin. Ketika tadi disebutkan lahir itu zohir di luar, batin itu di dalam, kemudian ada bahagia, maka kebahagiaan fisik dan kebahagiaan hati. Kebahagiaan jasad, kebahagiaan mental, kebahagiaan kulit luar, kebahagiaan jiwa. Karena jiwa, batin, mental, hati itu adanya di batin, di dalam. Sementara fisik, kulit, ya, kemudian tongkrongan kita itu cuma senang aja Pak. Lihat orang cantik itu cuma senang doang, nggak ada yang bahagia. Gua ngeliat lu senang aja gue udah bahagia, nggak begitu. Ya karena bahagia itu cuma khusus ketika kita mampu dua hal, ya, mengisi hatinya dengan Allah, ya. Yang kedua, ya, bisa merasakan kenyamanan dalam beribadah. Dan sampai sekarang dua hal itu masih PR buat kita semua. Kebahagiaan itu Pak dua, ketika mampu mengisi hati dengan Allah. Yang kedua nyaman beribadah, sholat nyaman, puasa nyaman. Nyaman ini artinya Pak, yang gak keganggu lagi sama urusan lagi. Ya, yang saya alami, yang mungkin kita alami adalah sholat kita masih terburu-buru, masih tertinggal, masih jempit, sedekah kita masih terpaksa, zakat masih berhitung, haji masih ingin minta dispensasi, diskon segala macam. Ya. Duitnya banyak, rumahnya bertingkat, mobilnya juga berjajar. Ya. Tetapi ibadah kita belum nyaman, belum bahagia Pak. Yang kedua, kita punya segalanya, ya, kemudian ternyata tidak bermanfaat hidupnya buat orang, belum bahagia. Punya segalanya, tapi ilmunya, pikirannya, uangnya, hartanya, tenaganya, sedikit pun orang selain dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia punya, itu bukan bahagia Pak. Insyaallah. Jadi bahagia itu satu, nyaman beribadah. Nah, nyaman beribadah ketika mengisi Allah dalam hati. Kedua, ketika hidupnya bermanfaat. Maka saya sambung secara singkat, menemukan kebahagiaan lahir dan batin adalah ketika lahir dan batinnya dua, ya, bisa diisi nyaman beribadah, tumpah dalam ibadah lahir batinnya, masuk di dalam, tidak hanya badannya melaksanakan rukun sunnah, tapi batinnya juga ikut di dalam melebur. Kemudian yang kedua, menemukan kebahagiaan lahir dan batin adalah ketika dirinya, hartanya, pangkat, jabatan, kedudukan, semua yang dia miliki mampu bisa dirasakan oleh orang lain, itulah kebahagiaan. Itu baru menerjemahkan makna terminologi, tema menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Setelah ini baru kita, setelah Ustadz Guswar sambung, kita akan bicara poin-poin apa saja untuk bisa menemukan bahagia lahir dan batin.
Nah, dari penjelasan Kimo sebenarnya banyak hal yang perlu kita perdalam, kita kembangkan ataupun berbagai macam pertanyaan. Kalau Kimo tadi memulai dari belakang, saya dari depan nih tentang kebahagiaan. Ada orang di dunia itu repot mencari bahagia, Pak. Bahkan repot mendefinisikan bahagia itu apa. Tapi ada orang yang nggak perlu tahu definisi, yang tinggal di kampung, tapi malah bahagia. Dan bahkan dia pun nggak tahu kalau dia itu bahagia. Nah, sedangkan ada orang yang mencari-cari kebahagiaan itu apa. Nah, kalau kita tadi kaitkan dengan Kimo sampaikan bahwa kebahagiaan itu terkait dengan ketundukan kita kepada Allah, menjalankan ibadah, kedekatan kepada Allah, kok sepertinya bahagia itu menjadi monopoli umat Islam saja gitu loh. Kan kita dalam perspektif agama nih. Artinya kalau kita mengatakan bahwa bahagia itu ada terkait dengan ibadah, kan tadi kita bicara mengenai konteks agama tentunya. Artinya apakah itu bisa dikatakan bahwa orang di luar Islam itu sebenarnya nggak bahagia? Mereka kalau beragama selain Islam, misalnya Nasrani, ya dia ibadah sesuai dengan agamanya. Menurut dia bahagia, menurut definisi agamanya. Tapi jangan lupa bahwa yang satu ini tidak bisa kepada yang dua. Yang kedua kan manfaat buat orang. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya hablum minallah, hablum minanas. Ketika mampu dipenuhi dengan lahir batin kita, itulah kebahagiaan. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang monopoli orang Islam, ya ternyata ada orang Nasrani dia beribadah, maka dia mendapatkan itu. Dan kita bicara tidak mewakili agama mereka. Kita bicara sebagai umumnya kita sebagai Muslim yang mukmin. Ya, andai ke seluruh dunia Muslim dan mukmin, itulah arti kebahagiaan gitu. Ya. Nah, artinya ini adalah pengakuan dari diri kita sebagai seorang Muslim. Kita tidak mengutak-utik. Inilah yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kalian amalan kalian, bagi kita amalan kita. Ya. Gitu kan. Waktu itu saya sempat juga menyampaikan apa sih bedanya bahagia dengan senang. Ya kan, di dalam Al-Quran kan disebutkan ya, wama hayatud dunya illa mataul ghurur, bahwa kehidupan itu adalah kesenangan yang menipu. Nah sekarang nih barangkali sekedar fresh saja, yang di rumah barangkali belum pernah mendapatkan pertanyaan dari saya. Ini ada seorang bapak lagi ditelepon sama istrinya. Halo, assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah ada di mana? Oh, sedang di kantor mama, padahal ayah di tempat karaoke misalkan. Ya, nah itu apakah senang atau bahagia? Apa Pak jawabannya? Kenapa itu senang? Karena ada yang ditipu Pak. itu Kehidupan itu adalah pertanyaan kesenangan. dari Ustadz Guswar dan jawabannya jawaban manajemen dosa sebenarnya. Jadi kalau bahagia itu tidak pakai tipu-tipu, bahagia itu tulus dari hati. Jadi ketika ada hal-hal yang kira-kira kita mendapatkan sesuatu, tapi melalui hal yang tidak baik, itu bukan kebahagiaan. Contoh nih Kimo ya. Oke. Ini para ustadz itu kan biasa nih kalau diundang, kalau Kimo juga gitu, begitu diundang ditanya, ini istilah tuh kafalah ya, ada kafalah, ada apa lagi? Bisyaro. Ya hadiah kayaknya itu memperhalus saya sebenarnya karena orang nggak enak ya fee-nya berapa gitu. Padahal sih ujungnya itu juga. Ini bisarohnya berapa, kafalahnya berapa? Oh terserah Bapak deh. Oke, misalkan ini bukan Kimo lah ya. 5 juta gitu. Udah setujui sama Ustadz itu. Pada waktu yang sama dan jam yang sama Pak, tiba-tiba ada lagi undangan ya memberikan kafalahnya itu sebesar 25 juta. Goyang nggak kira-kira? Nah, goyang kan? Wah itu bermain tuh. 525. Nah ini kan sepertinya pertarungan antara kesenangan dan kebahagiaan. Kalau menurut saya ya. Ya enggak? Dia pengen mendapatkan yang lebih besar dong tentunya. Akhirnya mencari-cari celah deh. Diatur dulu. Bisa enggak nih jamnya diatur-atur. Ternyata nggak bisa juga. Akhirnya Ustadz itu memaksakan diri, diambil dulu yang gede, iya dong 25 juta. Sementara yang kecil itu belakangan. Akibatnya yang kecil waktunya nggak nyampe, waktunya tertinggal, telat. Kemudian dia dengan enaknya bilang, Afwan,
Ana udah usaha ini, tapi Masya Allah, kadarullah. Ya. Jalanan macet loh kadarullah ya. Ini pengalaman mewakili yang lain sih nggak apa-apa. Harus jelas dong. Gitu. Jangan Nah, tapi Pak, ketika si Ustadz itu bisa memilih yang lebih kecil dan kemudian tidak mengambil yang lebih besar, disitulah akan merasakan kelapangan. Oke, kalau saya melihatnya tadi kan ada sebutan bahwa ini kan pertarungan antara senang dan bahagia. Kalau saya akan lebih mungkin bahasa saya, ini pertarungan antara senang yang satu dengan senang yang lain. Oh begitu ya? Iya, karena dua-duanya adalah bicara tentang lahir kan, secara yang zohir. Sementara kalau orang mencari bahagia tidak bermain di situ. Gitu. Nah ini yang menarik nih. Apakah kemudian tidak ada hubungannya zohir dengan batin, Kimo? Mungkin nggak kemudian kita mendapatkan kondisi yang zohir membuat diri batin kita bahagia. Kalau tadi seperti itu kan seolah-olah Dua-duanya tidak hanya berhubungan, tapi mu'allakun, saling terkait. Bagaimana batin itu bisa merasakan kebahagiaan di dalam kalau zohirnya itu tidak merasakan, dan juga sebaliknya. Tapi yang mahal adalah ketika kita paham, karena tadi apa sih yang membuat orang berbeda? Ilmu tadi Pak. Ya. Kita bisa bedain mana senang mana bahagia. Senang itu ketika berkaitan dengan selain hati. Kesenangan tubuh, mata, telinga, tangan, kaki itu kesenangan. Nggak usah dari orang lain. Yang ada di dalam ini kesenangan. Jadi senang itu berkaitan dengan zohir. Sementara bahagia itu bukan hanya bicara batin. Tapi bicara kolbun yang kemarin saya sampaikan tentang kalimat sodrun, sudur. Kemudian kolbun, fuadun, dan lubun. Kalimat lub, tulisannya lub Pak. Orang barat menyebutnya love. Ya, love, itu bahasa Arab. Lub, gitu. Artinya cinta yang mutlak dari Allah. Kemudian diplesetkan bahwa love itu seolah-olah hanya mencintai karena cantiknya, karena setia, bukan habis itu. Jadi banyak bahasa agama yang kemudian artinya jadi murah karena sebab kebutuhan tertentu gitu loh. Tereduksi artinya Ya, menjadi tereduksi. berkurang. Jadi tergeser, tergusur dari mana aslinya gitu. Jadi kalau yang tadi disebutkan contohnya, meskipun ini contoh gak enak sebenarnya. Ya, karena saya tidak bermain di situ ya. Tapi ini tahadus penikmat. Ya, ketika ternyata, Ustadz gimana Ustadz? Bu, ini cara saya menjawab. Setiap orang punya mujahadah sendiri. Gimana Ustadz? Apa yang saya lakukan? Berapa Ustadz? Bu, itu bukan urusan saya. Ya, kewajiban saya dua. Satu, saya sehat. Sudah saya lingkari, saya datang. Kewajiban ibu dua. Satu, kumpulkan jamaah yang banyak. Karena kebahagiaan saya bertemu silaturahim dengan jamaah yang banyak. Kedua, bantu saya dengan sound system dan speaker enak. Saya mau salawat dan baca Quran. Itu udah kebahagiaan Pak. Jadi kita mau dibayar apa segala macam, kemudian sampai sana orang sedikit, meskipun sedikit pun kita akan menyampaikan, mau yang penting selama ada kupingnya, ya kan. Yang kedua speaker enak, sudah bahagia sudah. Ternyata dikasih lagi, itu tambahan bonus gitu loh. Jadi ini benar, antara bahagia dan senang itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Orang itu kan materi, sound system itu adalah materi. Berarti kalau bicara mengenai materi, ini adalah unsur kesenangan. Tapi ternyata dengan unsur kesenangan itu, Kimo bisa bahagia. Masya Allah. Contoh orang tasawuf Pak, orang tasawuf itu mereka mengambil contoh dan menjadikan sesuatu yang sangat mungkin harus punya PR banyak, tapi cukup dengan sesuatu simple. Dari senang bisa menjadi bahagia. Kalau tadi bisa nggak dari senang menjadi? Bisa. Tidak jadi bahkan. Selalu bersama. Kalau kita kan gini. Gua nanti kalau punya duit. Gue begini supaya gue bahagia. Uang senang, mobil senang. Tapi dengan ternyata bisa punya semua. Dia bisa ibadahnya baik. Kemudian juga hatinya, akhlaknya juga jadi baik. Kesenangan yang bisa menumbuhkan kebahagiaan. Benarlah ada ikatan itu. Tapi ada orang tasawuf lebih simpel lagi. Dia menjadikan apa yang di depannya itu bisa jadi dari senang jadi bahagia. Ya. Kalau kita bersyarat, saya kalau udah punya ini berawal dari punya senang, nanti saya bisa bahagia. Maka orang sufi itu
ngumpul ketawa-tawa gitu. Dia mengolah apa yang di depannya, sesuatu yang cuma senang-senang hahehe, tapi menjadi kebahagiaan. Sehingga dia nggak repot untuk bisa bahagia tuh nunggu dulu sesuatu datang baru bisa senang dan bahagia. Nah kita nih orang-orang syariat ya, nanti kalau saya bisa bahagia kalau fasilitasnya lengkap. Nah fasilitas itu kesenangan. Kalau selang kesenangan ada, kemudian kebahagiaan itu tumbuh, barulah dia bisa menumbuhkan sebuah kalimat bahwa dia dalam posisi bahagia. Nah kita belajar juga dari orang-orang tasawuf itu, dia tidak menggantungkan bahagia dengan sesuatu tadi gitu loh. Saya kalau punya ini baru saya senang. Kalau saya senang, fasilitas lengkap, baru saya bisa bahagia. Nah kita mengambil pelajaran. Dengan kita ngumpul begini, tanpa harus ada laptop, mic, ada kipas segala macam. Ternyata obrolan kita gimana? Oh, kemudian obrolan sederhana, mungkin bercanda, bisa ketawa, itulah kebahagiaan. Pantes, saya setuju di sini kalau gitu tetap yang jomblo dipertahankan ya. Yes. Ternyata tanpa istri pun Anda bisa bahagia. Iya, minimal ada tempat membuli kan gitu. Jadi kalau gitu pas dong ya Iban, siapa lagi ini? Iya, ternyata bisa bahagia Pak ya. Walaupun belum punya istri ya. Sudah pernah punya? Oke, saya akan lebih jelas lagi. Ternyata bahagia itu bukan bicara tadi orang punya mobil nggak punya mobil. Juga bahagia itu bukan bicara tentang orang punya istri nggak punya istri. Dia nggak punya istri misalnya, tapi bisa dua. Tadi kan udah dikasih tahu. Bisa beribadah dengan nyaman. Kedua, hidupnya manfaat, itu bahagia. Sebaliknya, beristri, ibadah nggak nyaman, hidupnya nggak manfaat, nggak bahagia. Mau isinya 2, 3, ternyata nggak nyaman beribadahnya, belum bahagia. Atau nggak punya siapa-siapa, bahkan tidak hanya duda, nggak punya orang tua, nggak punya mertua, nggak punya teman, nggak punya apa-apa, cuma dia sendiri, pakaian ada di badannya. Tapi dia bisa 2, bisa bahagia dengan ibadah dengan nyaman. Kemudian ada ilmu sedikit, ada pikiran, ada harta yang dia bisa bersedekah dan istiqomah. Itulah kebahagiaan. Masya Allah. Jadi kelihatannya di sini ya para jomblonya ini adalah jomblo sakinah kayaknya. Jomblo yang bahagia. Nah, memang kalau dalam ilmu psikologi Pak ya, itu ada kaitannya antara penyakit fisik dengan penyakit psikologis kalau orang bilang. Penyakit di luar fisik. Ya penyakit batin atau penyakit hati. Kalau di sini adalah penyakit non medis disebutnya. Ya, nah ini paling gampangnya ya, misalkan nih orang kalau misalkan dia mau tampil, ini yang gampang banget nih. Ya, saking dia stres mau tampil, kemudian akhirnya apa coba? Mencret misalkan. Padahal sebelumnya nggak apa-apa, pusing, keringetan. Ini kan sebenarnya adalah penyakit yang terjadi itu karena apa? Tekanan psikologis. Nah, banyak juga orang-orang contoh nih, ya biasanya itu yang menjelang dekat pensiun Kimo. Kan tadinya gagah lah ya, gagah, keren, ya enggak. Kenapa? Karena masih kerja. Nah kebayang ketika masuk MPP, MPP itu apa ya? Masa persiapan pensiun, maka berganti MPP itu menjadi mati pelan-pelan. Karena udah kebayang, padahal belum terjadi itu. Udah kebayang yang tadinya naik mobil, begitu keluar pintunya dibukain, tasnya ditentengin, itu bakalan hilang. Belum lagi ya pendapatan yang akan berkurang. Nah sebelum pensiun dia udah stres duluan. Kenapa? Jadi stroke itu kan bukan penyakit fisik. Olahraga mah tetap sebenarnya. Tapi kemudian down. Nah, ini kan bagian dari sebenarnya yang tadi Kimo sampaikan gitu ya, bahwa ternyata batin seseorang yang disebut dengan non medik ya, ini Pak RW kayaknya banyak juga ngobatin kayak gitu ya. Ya kan? Nah, akhirnya mempengaruhi terhadap kondisi fisik. 2 hal tadi. Bahkan saya pernah nyampaikan Pak, orang sakit maka 2/3-nya adalah kesehatan sembuh itu datang karena sugesti dan motivasi dia. Kemudian 1/3-nya adalah dari ikhtiar, dokter, bidan, mantri, rumah sakit, itu 1/3-nya. Obatnya bagus, rumah sakitnya mahal, ya ketat, suster menjaga. Tapi 2/3 mental, batin, hati, jiwa yang sakit ini selalu drop. Udah dah, saya kayaknya nggak dapat terus. Maka obat rumah sakit, mantri, bidan itu enggak, kemungkinan akan
bergeser dan menghilang gitu loh. Sebaliknya obatnya biasa, rumah sakitnya juga ya meriah saja gitu loh. Tapi selalu dia bersugesti, saya harus sehat, saya harus sembuh, saya harus menyaksikan anak cucu saya sukses, mereka sekolahnya selesai, pendidikannya selesai, jadi orang, saya ingin menyaksikan mereka, saya harus sehat. Padahal sakitnya mungkin complicate antara jantung dan diabetes. Diabetes nggak boleh luka, jantung harus dioperasi. Tapi karena sugesti dia, motivasinya kuat, tiba-tiba gula darah turun, ya otomatis diambil tindakan operasi sehingga bisa kering kembali hasil operasi tersebut. Sembuh dia. Gitu. Termasuk ketika orang mendekati pensiun atau segala macam. Atau dia dalam posisi masih jauh dari pensiun. Kalau hatinya ngurek Pak. Makanya berkat itu sebenarnya bukan bicara tentang barokah saja. Para ulama menerjemahnya kan adalah berkat. Berkat itu berek diangkat. Berek apa nih? Ini PR lagi nih, berek nih. Sifat-sifat dari tadi hati yang di manusia. Iri, dengki, susah lihat orang senang. Itu kan berek-berek itu yang gerak gitu. Dibuang. Hatinya lapang. Saya tanya banyak orang tua usia. Kalau udah ketemu semua. Pak Haji usia berapa sekarang? Saya 87 Ustadz. Masya Allah masih makan kacang. Masih sehat. Apa Pak? Iya masih makan kambing. Rata-rata jawaban mereka apa rahasianya ketika ditanya. Satu, lapang dada gitu loh. Iya. Gitu loh. Nah, lapang dada itu ada kunci-kuncinya. Maka saya akan sampaikan. Yang pertama supaya kita itu mampu menemukan kunci-kuncinya. Yaitu ya selalu bersyukur atas nikmat Allah. Sedikit banyak alhamdulillah. Yang kedua, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Wah enak banget ya si dia. Itu capek Pak. Kalau cita-cita beda dengan saya harus punya ini. Jadi yang dilihat adalah ke depan, bukan orangnya yang sudah contoh berhasil. Kalau mau ada dami uswatun sana, tempat orang berhasil, adalah Rasulullah satu-satunya. Dan Rasulullah bukan berhasil pada urusan dunia gitu loh. Jadi satu-satunya nggak bandingin lagi. Lihat tengok kanan kiri. Makanya kadang orang hidup di hutan itu selamat. Bapak kalau misalnya hati mau selamat Pak, jangan tinggal bareng di komplek. Karena nggak ada yang dibandingin soalnya. Iya. Karena di komplek itu lagunya Bang Haji Romero sama Ibu Kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi. Ada bagusnya, nggak ngeliatin sebelah, tapi akhirnya nggak silaturahim. Ya artinya kita nggak bandingin orang. Tuh orang kayaknya nggak pernah sembahyang, nggak pernah ngaji kelihatan, tapi lancar aja gitu. Itu pasti sakit itu, ya. Iya, ngebandingin mulu. Apalagi lagi naik motor, terus nggak ada remnya, misalnya gitu. Sebelahnya lewat motor lancar banget. Wah enak banget itu. Itu memang nyakitin itu Pak. Makanya ada zakat, ada sedekah, ada infak. Zakat itu ngeluarin kotoran, buang kotoran dari harta. Sedekah itu untuk menampakkan kebenaran iman dia dan melipat gandakan rezeki. Ada infak. Beda lagi. Ini terjemahan saya yang saya lihat ya, infak. Infak itu katanya nafako, nun fakof. Satu kata dengan munafik. Loh, infak munafik ada kebersamaannya. Secara etimologi, nun dikasih fa, dikasih kof, nafako itu artinya bolong. Infak bolong, munafik bolong. Terus bolong apanya? Oh infak bolong kantongnya. Munafik bolong imannya gitu loh. Iya. Gitu loh. Nah, apa fungsinya tujuan infak itu? Mengeluarkan hak orang yang ada di harta kita. Keluar pakai mobil bagus, ketemu orang kampung yang lagi susah. Ya Allah, tuh orang mobilnya bagus, AC-nya dingin. Sementara keadaan dia lagi susah makan gitu loh. Kalau kita keluarkan infak sampai ke tangan dia, saya memang susah lihat orang-orang enak-enak banget. Tapi alhamdulillah meskipun saya susah, banyak orang baik apalagi orang itu tuh. Makasih ya Allah. Allah ngomong di langit, hai hambaku. Dia dalam keadaan, Allah nggak bicara tentang, Allah nggak menciptakan orang miskin. Allah memberikan ujian kesempitan, bukan miskin. Dia kuciptakan dalam keadaan kesempitan. Kau kuciptakan dalam kelapangan. Seharusnya dia marah kepadamu. Karena infakmu yang sampai kepadanya, kemudian dia terjaga imannya sehingga dia tidak protes kepadaku. Kau bela aku di hadapan hambaku yang sedang dalam keadaan kesempitan. Kulipat gandakan rezekimu. Nambah lagi. Balias dat balias. Sebaliknya, ketika nggak dikeluarkan infaknya, kemudian orang miskin lihat enak banget. Yang susah-susah, yang kaya-kaya. Ya Allah, apakah kau nggak adil? Seperti kau nggak adil, aku ibadah kok tapi begini aja. Allah ngomong lagi, hai hambaku, kau yang dalam keadaan lapang.
Sementara yang sempit tidak pernah merasakan apa ya, kau pakai mobil bagus, kau tidak berbagi. Dia lihat kau pakai mobil bagus, dia lihat kau pakai mobil yang indah, pakai baju bagus, rumah yang cakep. Kemudian dia tidak pernah merasakan rezeki yang kutitipkan kepadamu. Ya. Sehingga membuat dia protes kepadaku sebagai Tuhannya. Sementara rezeki kehidupan sudah kuberikan kepada si miskin yang dalam keadaan sempit. Kau telah membuat si fulan ini protes kepadamu karena engkau bakhil, tidak mengeluarkan infakku. Aku marah kepadamu, begitu. Jadi kesempatan itulah yang membuat kita ini bisa melihat bahwa kemanfaatan daripada rezeki itu harus bisa sampaikan karena akan mempengaruhi. Makanya ya, gemar sedekah yang ketiga. Yang keempat saya catat, jangan pernah menyimpan dendam untuk bisa bahagia. Bagaimanapun orang sudah kayak apa. Saya tahadus menipat, dari urusan mungkin fitnah. Mungkin pernah mengalami, semua orang mengalami fitnah. Ya, saya tahu. Tinggal, nggak usah dijelasin tapinya. Gibah, diadu domba, dijatuhkan. Kemudian ada mungkin material atau materi yang dibawa. Alhamdulillah sampai detik ini nol aja Pak. Orangnya nggak dikejar, padahal angkanya mungkin tidak sedikit bagi saya. Ya, nol aja, nggak ada dendam. Kenapa? Saya membaca bahwa lamani alima toita wala mu'ti alima manata. Tidak akan terjadi kepada kita kalau Allah nggak berkehendak. Akan selalu terjadi ya kepada kita, ya meskipun orang halangi itu. Ya, maka jangan menyimpan dendam. Yang kelima, istiqomah ibadah aja. Apa yang sudah dilakukan dijaga, yang belum diniatkan gitu. Kemudian yang keenam, ikhlas aja Pak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang dialami ikhlas saja. Ya, marah-marah dikit diistighfarin, selesai. Kemudian yang ketujuh, ini saya baca cepat ya, adalah ya kita taubat. Disuruh taubat tuh Pak, minimal seumur hidup sekali. Syukur-syukur tiap tahun. Syukur-syukur tiap bulan, syukur-syukur tiap minggu, syukur-syukur tiap hari gitu. Maka di sini setiap malam 21 Ramadan kita ada latihan sholat sunat taubat dan muhasabah. Alhamdulillah. Ya kemarin ada 50 orang lah dari bapak-bapak. 50 orang Pak. Ya karena setiap 10 orang diwakilin satu. Ya tapi itu 5 itu mewakili. Saya kenapa bilang 5 itu jadi 50? Karena mewakili 50 suara raungannya. Ternyata indah. Dan kebahagiaan itu juga bisa timbul gara-gara gitu. Ya taubat itu jadi ampun ya Allah ampun. Nah kita tuh gak bisa ampun, bisa merasakan ya Allah dosa ya Allah ampun. Gak bisa kalau tidak dipancing dengan ya dialog dengan Allah gitu. Kemudian yang ke-8, tidak trauma pada masalah yang pernah dialami. Bapak-bapak harus paham, ibu-ibu yang ada di Zoom juga. Jangan sekali-kali berucap saya trauma Ustaz, hati-hati. Ini pengaruhnya besar. Trauma itu T-R-A-U-M-A cuma ada 6 huruf. Tapi terjemahannya adalah berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah akan selalu memberikan yang terburuk pada hidupmu seumur hidupmu. Hati-hati itu. Saya trauma, kenapa ibu gak menikah lagi? Trauma saya Ustaz. Jadi seolah dia menuduh Allah, Allah akan kasih sama ke depan. Dan itu bahaya. Hati-hati. Saya trauma, saya beramal ini, berbuat ini. Hati-hati. Pada amalan ya. Trauma tuh pada keburukan, pada maksiat Pak. Trauma. Saya trauma saya. Kalau saya ngerjain ini lagi, saya pasti dibalas lagi sama Allah. Boleh. Kalau pada sesuatu yang baik jangan trauma. Gitu. Ya itu ujian, cobaan, atau mungkin teguran biar kita noleh. Yang 9, selalu berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon. Bahkan husnuzon mampu merubah takdir loh Pak. Iya. Kata Allah dalam bahasa bebas nih bro. Wahai malaikatku, si fulan dari hari ini, hari ke-7 ke depan, tepat di hari ke-7. Akan kuberikan dia musibah kecelakaan. Sesuatu hilang darinya. Tapi si fulan ini Allah mah baik. Allah mah insya Allah ya selalu sayang. Allah mah baik. Allah sayang marah. Terus pagi siang sore malam 24 jam. Hari kedua, hari ketiga selalu baik pikirannya sama Allah. Allah mah insya Allah baik. Allah. Dan itu gak hanya di mulutnya. Di hati juga sama selalu husnuzon kepada Allah. Maka di hari ke-6 Allah bicara. Hai engkau hambaku. Kutentukan 6 hari yang lalu bahwa besok di hari ke-7 kau akan mengalami masa buruk.
takdir yang tidak baik. Tapi engkau selalu berhusnuzon kepadaku bahwa aku ini maha pengasih, maha penyayang, akan selalu berbaik sangka kepadaku. Kau terus melihat aku adalah Tuhan Allah yang maha pemurah. Aku malu kepadanya. Malaikat, ganti takdir buruk esok hari dengan takdir baik. Subhanallah. Makanya husnuzon, sampai pun husnuzon itu berada di limit yang terakhir. Kita sering dengar kadang pertolongan Allah itu last minute ya. Ternyata kita diminta juga sampai pun kita payah-payah, doa lagi malah tambah susah besoknya. Besok lagi doa lagi, kok tambah susah juga. Tetap yang dialami susah, hatinya nggak boleh kita kayaknya Allah marah kali, kayaknya Allah nggak bakal. Tetap insya Allah pasti ada jalan keluar. Sampai dia payah, uang nggak ada, orang sudah kayak apa, tetap Allah pasti sedang memberi dan menyiapkan sesuatu yang indah. Terus Allah tuh bisa langsung menyulap, simsalam ya barakabra bahasanya gitu. Ini udah dikasih kayak apa, pahit-pahit, sempit-sempit, dijatuhkan, dibanting. Dia selalu baik sangka kepadaku. Maka takdir yang buruk yang sedang dialami, bahkan lebih buruk lagi besoknya, dirubah dalam sekejap menjadi takdir yang baik. Masya Allah. Dirubahnya bukan oleh Allah, bukan karena Allahnya, Allah Maha Kuasa. Dipancing bisa dirubahnya karena kita sendiri. Maka ada keburukan yang kita alami, bisa jadi bukan Allahnya nggak suka, kitanya yang belum memancing gitu loh. Nah. Sebentar Kimo, belum dilanjutin. Oke. Ini akan sesuai dengan sedikit Pak. Jadi sebenarnya kesimpulannya di sini. Kekasih Allah tidak pernah bisa membedakan antara miskin dan kaya. Miskin bahagia, kaya pun bahagia, susah bahagia, senang bahagia. Tepuk tangan dong. Maksa tepuk tangan. Lanjut. Oke. Terakhir satu Mas. Satu lagi. Ya. Ini yang membuat kita supaya bisa bahagia lahir dan batin. Mencari rezeki yang halal. Kata Nabi, man tarokal haroma fawajadal halal. Siapa yang berusaha meninggalkan yang haram, maka Allah akan ganti dengan yang halal. Tarokal haroma fawajadal halal. Siapa yang bisa meninggalkan yang haram, Allah ganti dengan halal. Terkadang kita gini, boro-boro yang halal, yang haram aja susah. Yang kedua, saya akan bekerja dan bisnis yang halal, ya. Kalau ketemu jalannya, sementara yang ini saya habisin dulu dah. Artinya kalau ini saya beres, saya akan yang halal. Kata Allah, tinggalkan dulu, baru aku beri sesuatu yang halal gitu. Jadi semuanya dipancing ternyata dari kita Pak. Dan itu adalah PR kita sampai sekarang. Untuk bisa terus. Sampai kapan? Untuk menemukan. Ketika 10 ini bisa diamalkan pun oleh kita, sampai kapan kita mendapatkan dan menemukan lahir dan batin bisa bahagia? Ya selama masih hidup. Masya Allah. Itu luar biasa loh, yang 10 tuh harusnya untuk cara menghafal tuh harus ada singkatan ya Kimo. Coba. Kayak misalkan dulu pramuka itu Dasadharma ya. Takcin papa rera hemdis bersuk gitu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kasih sama manusia, takcin patuh dan suka bermusyawarah, patriot yang sopan dan satria, jadi gitu. Nah ini nanti tolong kita harus ada dibuat akronim gitu ya Pak ya. Jadi itu gampang tuh dari 10 itu. Jangan Jadi sekarang. buat tahu Ustaz Guswar lah. Hah? Paling bisa dia nyusun kata-kata. Iya. Kemarin buat lagu judulnya dari Kekasih Allah tiba-tiba ada menikahi penderitaan aja itu luar biasa itu. Baik, ini ada pertanyaan. Sebelum yang di sini ada pertanyaan, sebenarnya tadi masih ada yang dikembangkan, tapi saya ingin beri dulu kesempatan kepada sahabat-sahabat sekalian, teman-teman baik yang di studio maupun yang berada di rumah. Ini yang di Zoom ya, ada pertanyaan dari 9137696. Ibu Febri di mana nih? Kayaknya Mana Ibu Febri masih umroh ya. Kemarin info umroh tuh salam, waalaikumsalam. Oh yang 9 ini ya? Iya. Kemudian yang Pak Suwardi ya, terima kasih. Ya. Oh udah jam 22 di sana ya? Iya, di sana sudah malam nih. Di Makassar. Pak Suwardi makasih ya Pak Suwardi dan juga lainnya. Ini Ibu Febri, ini ada ini nih, apa namanya, Zahra, siap bahagia meski sendiri. Waduh. Iya. Kalimat itu tidak salah, benar. Bahagia itu bukan bicara banyak, dua sendiri. Artinya siapapun bisa bahagia
Ketika dua tadi, pokoknya kuncinya dua tadi. Iya. Bisa nyaman beribadah, hidupnya bermanfaat buat orang lain. Mau dia punya siapa, nggak punya siapa, itu bahagia itu. Ya. Nah ini pertanyaan. Assalamualaikum Abi, mohon penjelasannya. Ketika kita berbohong sama orang demi kebaikan orang, boleh tidak ya? Ya, ini kalau Nah bahas ini harus diperjelas sebenarnya bohongnya kayak gimana ini. dalam kitab Riyadus Shalihin itu ada 3 yang dibolehkan kita berbohong tuh. Tapi ini bukan sebuah hal yang lumrah pada posisi yang tertentu ya. Ya, tapi jangan dipakai jadi dalil. 3 hal kita boleh berbohong. 1, ketika mendamaikan 2 kelompok. Ya. Ya, yang ketiga, ketika dizolimi. Ya, ketika dizolimi. Orang bawa pedang, mana bapak kamu? Gitu. Kemudian ini tahu anaknya nih, kalau ini bakal mencelakakan. Kemudian dia baru keluar pak. Maka bohong saat itu wajib. Gitu. Kejar, papa cepet kabur, ada orang jahat. Nah, nggak bisa kan? Oh silakan pak di dalam pak, lagi di kasur langsung aja dibedol kan gitu. Maka jujur terus terang itu malah dosa. Yang ketiga berbohong ketika mendamaikan 2 keluarga atau disebutkan 2 istri. Oh ya. Hah? Ya. Ya bersengketa, 2 istri bersengketa, ya, kemudian suami harus melakukan bohong itu. Enggak kok, dia nggak pernah ngomong apa, baik kok lah, bohong seperti itu. Pinter tuh rewe. Ya, jadi kalimat di sini lebih substansi umum ya, berbohong demi pertanyaannya bohong untuk apa dulu, dalam apa, dalam masalah apa, agak lebih detail supaya jawabannya juga lebih detail. Kalau biasa misalkan temannya kurang cakep dibilang, kamu cantik, itu kan bohong juga ya. Itu nggak apa-apa gitu. Kalau itu bukan bicara bohong, itu bicaranya akhlak. Karena pada dasarnya standar ganteng tuh apa sih? Standar jelek tuh apa? Sementara Allah menciptakannya fi ahsani taqwim gitu loh. Jadi dibilang oh, cantik padahal jelek. Jeleknya standar menurut siapa gitu. Iya. Jadi sebenarnya istilah bohong itu adalah istilah negatif. Kalau menurut saya sih Gimo ya. Kayaknya itu bukan bicara bohong gitu ya, tapi ini menunjukkan kecerdasan yang Rasulullah miliki. Contoh, ketika Rasulullah bilang soal minuman kan, yang diberikan sama istrinya, keasinan, kemudian Rasulullah bilang enggak asin kok gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan bohong Pak, itu adalah emotional quotient. Jadi ketika sekarang orang bilang ISQ, Rasulullah udah ngejalanin dulu. Kenapa? Menjaga emosi perempuan. Kan pintar. Yang kedua, ketika ada orang tadi yang bawa pedang, bagaimana dalam waktu sepersekian detik Rasulullah menggeser duduk di tempatnya, kemudian bilang, sejak saya berdiri di sini. Lah ini adalah apa? Intellectual quotient. Bagaimana dalam waktu sepersekian detik Rasulullah bisa berpikir, ngambil tindakan. Dan yang ketiga itu tadi spiritual quotient. Ketika ada yang sedang bermusuhan, Rasulullah tahu bahwa di dalam hatinya masih ingin baik itu orang. Rasulullah bisa menembus ke dalam hati seseorang itu bahwa mereka masih bisa bersahabat. Jadi ketika kita bicara soal ESQ, emotional quotient, intelligent quotient dan spiritual quotient, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan jauh-jauh hari. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke ya. Luar biasa. Nah, terus gini Kimo, ini ada lagi nih sekarang ya. Kan sekarang kalau kita bicara zohir dan yang tampak dan tidak, di sosmed, kemudian yang tampak, seringkali kan ini memang urusannya agak-agak berbau politik gitu. Ketika kita bicara politik, orang begini, nggak mungkin. Kita sering membaca. Dan memang katanya itu kan politik membaca bukan dari yang kelihatan. Nah, apakah kemudian ini juga tidak bisa berlaku? Kalau kamu bilang ya lihat aja apa yang terlihat. Sementara kan kita bilang kalau ada yang begini, ada yang nggak begitu nih. Seringkali kita itu melihat apa yang ada di belakang, yang tidak kelihatan. Pokoknya mau politik, bisnis, perniagaan, termasuk berkomunitas itu. Ya, itu kan level-level ya. Intinya adalah apa saja yang sudah berkaitannya sesuai dengan syariat itu insya Allah dalam naungan Allah. Contoh bicara tentang politik. Politik Islam didirikan dengan politik. Agama ini didirikan dengan politik. Makanya ada fikih siasat itu, fikih politik itu. Cuma beda politik selain agama Islam
dengan negara-negara bangsa-bangsa. Dalam Islam politiknya adalah mencari yang benar. Sehingga yang digapai, yang dilalui poin-poinnya adalah yang baik, yang halal, yang sesuai syariat gitu loh. Minggir yang batil, yang jahat, yang buruk, yang haram dipinggirin gitu loh. Berarti kita tidak boleh dong. Misalkan contoh lah pemerintah bilang ini kita bohong tuh pasti ada gitu, gimana? Saya akan jawab pertanyaan itu dengan penjelasan saya yang kedua setelah politik Islam. Politik di selain Islam, di bangsa-bangsa adalah untuk mencari menang. Kalau Islam mencari yang benar. Kalau selain yang tadi dijelaskan, baik di sini, ya sampaikan aja. Mencari yang menang. Kalau sudah bicara menang, halal haram sikat, hak batil sikat, nggak peduli. Yang penting ujungnya adalah menang. Nah inilah yang jadi masalah, gitu loh. Jadi makanya tidak terdeteksi politik Indonesia. Malam berdebat, pagi-pagi mereka sudah ngopi, sore mereka kelihatan bergesekan, malam sudah ngopi. Karena semuanya adalah bicara tentang bisa jadi memang mencari menang sehingga menghalalkan yang segala cara. Kemudian juga ya ada sisi lain drama politiknya kita nggak ada yang tahu. Maka Habibah kahonan mah dalam hal ini cintai yang urusan dengan tadi setengah-setengah saja, karena dalam satu saat, satu detik bisa berbalik menjadi musuh yang paling dibenci. Itu dia. Jadi lebih bagus gitu ya. Jangan baper kata orang sekarang itu ya terhadap hal-hal yang seperti itu, apalagi urusan politik. Oke, Pak, ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Pak Daski selalu always siap. Mana? Udah. Sebentar, tunggu ada mic nih. Ya, kita soalnya krunya banyak di sini, jadi memang harus bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dari saya sendiri dan untuk kita semuanya. Ya. Ini Pak Ustadz saya menanya, definisi tadi kebahagiaan itu kan ada juga kata-kata bahagia melihat orang susah. Itu termasuk definisi apa bahagianya. Terus yang kedua terinspirasi dengan kata-kata Pak RW tenang. Pak RW suka mengatakan, saya suka Pak, menyenangin orang lain atau membahagiakan orang lain, udah tenang. Dalam kondisi apapun, kata-kata udah tenang itu termasuk yang lawan bicaranya merasa tenang juga. Padahal sebenarnya sendirinya mungkin galau Pak RW. Tapi dengan kata-kata mengucapkan udah tenang itu, yang si lawan bicaranya itu emang merasa tenang Pak Ustaz. Oke, dua. Ya, dua Pak Berarti Ustaz. satu, bahagia dengan kesusahan orang. Ya. Bahagia dan kesusahan orang. Yang kedua tentang ucapan ketika RW ngomong apapun udah selalu udah tenang gitu. Sehingga orang yang diajak bicara selalu bisa tenang meskipun ya orang yang bilang tenangnya juga punya kondisi dan keadaan sendiri. Gelisah gitu. Gelisah. Artinya gelisahnya pindah dari yang ngomong. Jadi yang saya akan jawab nomor satu dulu tadi ya. Jadi kalimat senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau tadi ditimpang, kalimat dalam bahasa kosakata Arab bahagia, senang, gembira itu sama-sama maknanya adalah saidah. Tapi saya lebih menerjemahkan makna saidah, arti saidah itu sendiri adalah kebahagiaan yang di akhirat. Kalau sudah berkaitan dengan ngumpulin bekal, ibadah, itulah kebahagiaan. Selain itu adalah kesenangan. Ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itulah pas kalimatnya. Jadi tetangga punya sesuatu baru nggak suka dia. Sebaliknya ketika dia kehilangan, rasain lo azab tuh, lo sih kan bahasa-bahasa gitu kan. Itu bicaranya bukan bicara tentang senang, bahagia, susah. Itu bicara kekotoran hati sebenarnya. Ya, kekotoran hati, dan itu masalahnya lebih berat dari tema kita, Pak. Di sini yuk nyari bahagia lahir batin. Tapi kalau tadi senang susah bukan bicara tentang lahir batin, itu bicara tentang penyakit hati. Penyakit hati, dan itu nggak ada obatnya kecuali dia sendiri datang. Sebab seluruh dunia nggak ada toko obat, Pak. Di sini obat untuk mengganti material hati, karena hati itu segini. Orang nggak ada jantungnya bisa dicangkok, Pak. Paru-paru dicangkok, limpa apa mau dicangkok. Orang livernya bermasalah, nggak usah isinya ya. Tentang iman, penyakit-penyakit hati, material properti hatinya bermasalah, mati dia, Pak. Ya,
Itu kan sebenarnya makna isi, nggak ada hati lu, nggak punya hati emang lu ya. Artinya orang itu ada fisik hatinya, bisa dipegang gitu, kalau bisa dibuka, tapi nggak ada imannya maksudnya, nggak punya perasaan, ya nggak punya kelembutan hati. Jadi kalau bicara tentang senang, lihat orang susah-susah lihat orang senang, itu bahasanya adalah tentang bicara tentang hati, dan itu adalah PR besar. Gitu. Yang kedua, kita diminta oleh Allah idkhalus surur namanya. Menyenangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubul mu'minin mandub. Menyenangkan hati di orang beriman itu adalah sunnah. Pak, tenang insya Allah Pak, sabar. Ya, Bapak kan sudah ini. Tapi kan saya ini, enggak, itu biarin aja. Yang penting Bapak sudah mengerjain. Di mata Allah besar loh pahalanya. Insya Allah Bapak suatu saat tiba-tiba hati jadi besar. Itu sunnah Pak. Nah, kemudian jadi ikon. Kalau di sini Pak Andi suka ngomong begitu. Udah tenang. RW bilang udah tenang. Sepertinya cuma 6 huruf tenang gitu loh. Kemudian bisa ngobatin gitu loh. Nah, orang yang mendengar udah tenang jadi tenang. Kita ngelihatnya kok sepele bener gara-gara RW ngomong udah tenang kok bener-bener jadi tenang. Ternyata kalimat yang diucapkan udah tenang itu mengandung ketauhidan Pak. Wah luar biasa. Emang kalau muji RW nggak boleh lama-lama emang dia. Naik dia ke genteng dia. Mengandung ketauhidan, nanti Allah akan kasih yang terbaik. Allah kasih jalan keluar, Allah kasih semua yang the best buat kamu. Nilai tauhid inilah yang membuat Allah langsung meluncur memberikan rasa lapang dada pada orang yang mendengar ucapan RW tadi gitu. Tiba-tiba udah tenang, tapi ini Pak udah tenang urusannya. Langsung tenang dia. Sepertinya RW ngomong udah tenang, tapi ucapan RW mengundang Allah bahwa ini loh, ya kami semua hambamu percaya kepada engkau, kau akan memberikan yang terbaik dari mulai saat ini kami bicara. Turun Allah kemudian memberikan hidayah, ketenangan kepada orang tadi. Gitu. Jangan-jangan RW ngomong gitu nggak paham juga dia. Jadi memang secara apa ya ilmu pengetahuan, ya kata-kata motivasi itu bisa diberikan pada siapa saja dan netral. Ya. Sama seperti seorang ahli dari Jepang yang ahli air itu Pak ya, melihat bagaimana air ketika diberikan motivasi kata-kata yang bagus, maka kristalnya juga akan menjadi bagus. Ya nasi yang kita marah-marahin ya serta jadi jelek. Nah artinya sebenarnya hal-hal seperti ini itu berlaku umum. Ya kan, siapapun bisa memotivasi, menyampaikan kata-kata baik maka dia akan baik. Nah sama, seluruh badan kita ini ya 60% ya itu terdiri dari air. Nah kalau kita mengucapkan kata-kata positif itu akan ada interaksi antara kata tersebut dengan air. Ya, orang yang luar aja Pak RW mengasih motivasi kata yang baik, padahal airnya tidak di dalam dirinya dia, tapi dalam diri orang lain, itu bisa kemudian berubah menjadi positif. Apalagi seandainya orang tersebut yang mensugesti dirinya dengan kebaikan dan ditambah lagi dengan zikir, dengan hal-hal ya kalimat-kalimat thayyibah, ya kan, insya Allah yang namanya reaksi tubuhnya akan menjadi baik. Nah itu adalah logika yang ternyata ya dibuktikan oleh ilmu pengetahuan worth it gitu, berjalan. Tapi ada kok saya udah sholat udah zikir tapi nggak tenang juga. Nah ini masalahnya adalah nanti kita akan jawab, barangkali sebenarnya itu cuman ngelakoni kata orang Jawa, ibadahnya itu cuman di manis di mulut, jadi manis di bibir saja gitu, tapi tidak meresap. Ya tidak ada powernya. Nah ini juga barangkali perlu dipertimbangkan. Artinya kalau kata Kimo tadi harus ada satu kata satu hati antara pikiran, ucapan dan hati. Hati, ucapan dan perbuatan. Itulah iman. Bagaimana menurut Anda? Iya, saya sedikit sebelum lanjut ke ini satu suara bagus. Ya Denny, ini memang semua orang, saya pernah menyampaikan bahwa satu hati manusia itu mampu mempengaruhi apapun seisi buminya Allah gini loh. Satu hati loh Pak. Satu hati. Ketika ada satu orang hidup tinggal sendirian di bumi,
ketika hatinya itu baik, bumi ikut baik gitu. Ketika hatinya itu jahat, bukan perbuatannya doang, dia nggak apa-apain, tapi hatinya jahat. Apa sih ini hidup? Bumi juga ini kayak tanah nggak bener ini pokoknya. Jadi jelek mulu. Satu bumi ini terpengaruh gitu loh. Nah sekarang yang tinggal di dunia itu kurang lebih 8 miliar. Dan hatinya berbeda-beda. Udah bagus bumi ini ngebelah sendiri gitu loh. Cuma ada gempa, tsunami. Karena aslinya harusnya lebih hancur. Gitu loh. Nah, maka hati yang satu ini ketika bisa yakin. Tadi ucapan Pak RW adalah mau kerjaan ledeng bocor sampai nanti gimana kalau hujan itu kan menyangkut masalah besar. Tetap aja ucapannya udah tenang gitu. Berani betul nih RW. Ya, sepertinya ucapan kesombongan, tapi hakikatnya ucapan itu memang diajarkan. Bu, aku di sekolah gini, udah nak tenang. Guru kamu insya Allah akan ini, tenang udah kamu tenang. Itu kan memang disuruh gitu loh Pak. Jadi kalimatnya sepele, tapi dalam panjang artinya gitu loh. Maka kita boleh dong dari RW juga ketika kita gelesah, mohai, udah tenang insya Allah. Kita semua bisa mengalimat kali itu. Kalimat itu memang dianjurkan oleh Allah untuk selalu kalimat-kalimat yang baik, husnuzon segala macam gitu loh. Jadi kalimat yang baik mampu menciptakan sesuatu depannya dengan baik. Karena satu, jangankan satu orang yang gelisah, jangankan satu lapangan yang gelisah, satu hati manusia mampu mempengaruhi makhluk seisi buminya Allah gitu loh. Masya Allah. Nah ini udah. Tadi kan sudah dijelaskan Nekimo ya, sebenarnya ada rumusan yang gampang sebenarnya. Itu namanya rusuhannya adalah SMOS. SMOS itu adalah senang melihat orang senang. Buka dan susah melihat orang susah. Jadi kita susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Contoh misalkan kita kan muslim ini sebagaikan satu tubuh. Ketika misalkan pernah kejepit pintu kan ya, Pak RW, jempol ya. Kira-kira apa yang terjadi? Reaksi Pak, reaksi maksudnya. Kalau cantangan itu akibat kurang dipelihara dengan baik ya, nggak diobatin. Coba bro sebentar. Ketika tangan kejepit pintu, apa yang terjadi? Cantangan udah nggak pakai mikir. Bener ya. dia. Tapi bagus juga. Ya reaksi tubuh kita langsung. Ujungnya. Karena ada orang bisa putus, bisa bengkak, langsung cantangan loh. Langsung ujungnya. Ya kan semua bereaksi Pak. Mulai dari mata melihat, keluar air mata, kemudian mulut berucap, Masya Allah, aduh Allahu Akbar. Kemudian juga otak memerintahkan kaki untuk melangkah, mengambil obat merah, tangan kemudian mengobati. Semua terorganisir dengan baik. Nah itu adalah apa? Bagian tubuh kita ini menjadi satu kesatuan. Nah ketika kita implementasikan dalam kehidupan kita, senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Jadi kita mungkin nggak misalkan nih jempol kita kegencet ya, Pak RW, ya. Kemudian kita bilang mampus loh, syukurin, berdarah kan, nggak mungkin. Nah jadi itu adalah contoh analogi yang sangat sederhana. Jadi bahkan ketika orang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, dia menabrak sebuah hadis Nabi, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ala ba'dum. Orang beriman kepada orang beriman yang lain sesama mereka bagaikan satu bangunan yang saling menopang gitu loh. Jadi aneh ketika ada orang ya susah kita senang, ada orang senang kita ikut susah, itu dia keluar dari jalur keimanan. Karena orang iman sesungguhnya adalah ya bagaikan satu bangunan yang saling menopang satu dengan lainnya gitu. Baik, ini waktunya udah lumayan ya, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Terakhir mungkin ya, tak terasa sudah di sini, ada ini sebentar saya bacain ya Pak RW ya, izin ya. Ini dari Bapak Ahmad Denny Jueni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para guru Ustadz Agus dan Ustadz Mohai. Saya dengan Denny Jueni dari Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Mahasiswa PDU, dari masa PDU ini ya. Selamat bergabung masa PDU. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar kita selalu menjaga kebahagiaan yang terkadang sering naik? Sering naik surut. Baik surut, maksudnya naik turun kali ya, atau sering baik dan kemudian surut kebaikannya itu. Silakan. Ya ini pertanyaan ini mungkin filosofinya sama dengan bagaimana menjaga keimanan sih, bagaimana menjaga istiqomah dalam ibadah, kadang turun dan naik. Kalau yang itu jawabannya udah pernah saya sampaikan. Sekarang bagaimana caranya menjaga kebahagiaan, ya terkadang datang dan pergi mungkin. Ya betul. Ya. Kalau saya tadi akan menjawab kebahagiaan lahir dan batin akan datang dan pergi. Kalau kita juga dari 10 poin tadi ada yang dilakukan, ada yang ditinggalkan gitu. Dari mulai
Kadang husnuzon, ntar Iya. nggak husnuzon, ntar nggak dendam lagi, kemudian infak, ya, ntar ya. enggak gitu. Dari 10 poin yang tadi saya sampaikan, ya ibu-ibu 10 bapak-bapak poin sudah ya. 10 Mungkin bisa di-share nanti itu. Ya, 10 poin itu kita istiqomah, kebahagiaan itu tidak akan surut. Ya, naik, benar. naik turun, tapi tidak akan surut. Tapi ketika yang 10 poin tadi diantaranya, ya ternyata kita tidak istiqomah menjalankannya. Ini kan sebenarnya Ya. bahasa ini kan nggak boleh ditinggalkan, seperti selalu bersyukur, nggak bandingin dengan orang lain, kemudian juga gemar sedekah, nggak pernah menyimpan dendam, selalu istiqomah ibadah. Kemudian dikerjakan, ditinggalkan, maka kebahagiaan juga akan surut. Surut naik. Jadi poin-poin ini. Kalau tadi saya sudah jelaskan apa itu arti bahagia, apa arti lahir dan batin. Kemudian bagaimana caranya punya poin-poin bisa menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Maka 10 poin tadi adalah dalam rangka menjaga kebahagiaan lahir dan batin itu sendiri. 10 poin itu dari pengalaman pribadi mungkin ya. Ya ada, kita contoh, jangan kan 10, satu saja itu loh. Ketika kita syukur aja lebih tenang kok. Oh iya benar. Tenang, dan itu kebahagiaan, tenang itu. Jadi bahagia itu simpel. Kalau kita mau senang, ternyata dengan pergi ke Itali, melihat menara Paris atau segala macam, ongkosnya mahal kan, pesawat, nginep hotel gitu. Ternyata ya dengan kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunat tobat, kemudian mengakui dosa, kesalahan, mengingat semua maksiat gitu. Nangis sesegukan, keluar tuh ingus segala macam. Tiba-tiba itu nggak pakai diucapin langsung lapang itu. Iya, Dan itu sudah kebahagiaan, murah sebenarnya bahagia itu. Jadi jangan jauh-jauh nyari bahagia ya. Iya sebenarnya. Masya Allah. Dan sampai detik ini kita tidak menafikan, kita masih terus berjuang untuk bisa itu. Masya Allah, luar biasa. Pak RW, siapa tadi bertanya? Pak, masih ada 2 lagi nih. Sebentar dulu, tahan, tenang dulu, tenang Pak. Ustaz, mau tanya Ya nggak apa-apa. untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat itu contohnya gimana Ustaz? Ya. Sekaligus, Pak, sekaligus nanti langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi menarik sekali itu ketika Ustadz Agus bilang intermezzo aja ya, perbandingan antara 5 dan 25 itu. JT. Sebetulnya kalau saya pribadi mungkin Pak Ustadz ya, saya lebih memilih yang 25. Kenapa? Menurut saya barangkali. Ketika kita mendapatkan yang 5, kita bawa pulang, kita cuma bisa membagi kepada 5 orang. Mungkin. Ketika kita mendapatkan yang 25, mungkin lebih banyak dari yang 5 itu. Nah itu artinya seperti yang Ustadz Muhai bilang tadi, kebahagiaan saadah. Yang ujungnya itu pasti itu. Iya, okay. Nah itu sebetulnya nggak dipermasalahkan. Masya Allah. Lebih bagus dua-duanya. Kalaupun memang telat yang Ustadz Muhai bilang itu 5 atau wala mutia 5 mana tah. Oh, sih. Luar biasa. Nah, pertanyaannya sebetulnya begini Pak Bagus Ustadz. Ada Pak Ustadz Muhai, ada nggak doa yang paling mustajab gitu agar ibadah kita, sholat kita itu betul-betul menancap dalam pikiran kita. Jadi kita betul-betul menikmati gitu, menikmati sholat, menikmati membaca Quran. Ada nggak doa yang sangat mustajab? Oke, dari 3 tadi, Terima kasih. Beliau Assalamualaikum 2. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 pertanyaan tadi, yang paling berat yang tadi 3 tuh. Yang mana yang Tadi barusan terakhir. Oke. Lagi nih. Enggak, sekalian. Lupa, Iya. lu inget enggak? enggak? Iya. Oh. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian malam ini kalau menurut saya itu sangat dalam lah Ustaz. Karena ini menyentuhnya ke kolbu ya, ke hati, karena menyentuh ke batin. Nah ini di sini saya ingin mengapresiasi seperti yang tadi dikatakan Ustadz Agus maupun Ustadz Nohai di dalam ilmu manajemen modern, seperti penulis buku Positive Thinking Norman Vincent itu ketika itu
bestseller. Tapi ternyata buku tersebut itu dibantai. Artinya dibantahkan oleh yang namanya RB Sentanu. Nah, itu dia mengatakan bahwa yang tadi Ustadz katakan bahwa kata-kata itu akan mengajari hati. Nah, ternyata kekuatan itu bukan di positive thinking. Positive thinking itu kan ilmunya itu hanya menciptakan yang namanya pikiran, itu akan menciptakan suatu kecemasan atau anxiety. Tetapi kalau positive feeling, hati yang mengajarkan pikiran, bukan pikiran yang mengajarkan hati. Makanya kalau saya sih di dalam implementasi kedepannya agak sedikit, ini kata-kata pengajian ini beberapa episode ke belakang, 3 episode ke belakang ini lebih ke motivasi dan ke hati. Artinya bahwa di di dalam kehidupan kita, terlepas daripada ajaran agama yang kita anut di sini, bahwa manajemen modern ini menyerap ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan hadis. Jadi maksud saya bisa lebih diarahkan ke implementasinya, Ustadz. Seperti mungkin Ustadz mengajarkan di beberapa manajemen perusahaan, lebih ke motivasinya. Terima kasih. Oke, siap. Nanti akan Terima dibahas. kasih Pak Andre. Ya, silakan. Kita mulai dari RW dulu ya. Ya, dari RW. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di peserta Zoom bersabar, kita selesaikan dulu. Yang pertama, bagaimana menemukan kebahagiaan dunia akhirat. Ini sebenarnya yang dibahas adalah kebahagiaan. Bicara tentang lahir batin itu pengolahan di dalam. Kebahagiaan dunia akhirat adalah bentuk daripada manifestasi pengejawantahan kebahagiaan lahir batin. Jadi kebahagiaan di dunia adalah ketika dia bisa beramal soleh dengan lahir batinnya, yang dengan beramal soleh dengan lahir batinnya di dunia sesuai dengan nama ad-dunya mazraatul akhirah, dunia adalah ladang akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat gitu loh. Jadi bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kalau dia tidak bisa beramal soleh di dunia dari lahir batinnya gitu. Makanya kalimat wal as innal insana lafi khus illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman itu yang mulut hati perbuatan sama, mulut hati perbuatan sama, tumpah ya dalam sinkronisasi tubuh dia dari ujung rambut ke ujung kaki, yang pakainya takwa. Kemudian wa amilus salihat, beramal soleh. Orang beramal soleh itu ternyata yang diminta oleh Allah itu bro, tidak hanya badan, ikut hatinya, berarti lahir batin dong. Wa tawassaw bil haq, kemudian kepada orang lain saling memberikan nasihat, sabar dan kebenaran. Jadi pertanyaan RW ini adalah membungkus dan melengkapi pembahasan kita tentang bahagia lahir batin. Tema yang tadinya luas, tapi kalau dibanding lahir batin dunia akhirat ini menjadi lebih kecil. Nah pada ujungnya ya, bahwa setelah menemukan kebahagiaan lahir dan batin, kita punya PR untuk bisa beramal soleh di dunia yang menjadi mengumpulkan amal supaya nanti ujungnya bisa berbahagia di negeri akhirat gitu loh. Penutup, good ya, luar biasa. Lanjut. Ya, 5 dan 25. Saya kalau bicara 525 tidak menjadikan masalah. Yang saya masalahkan kenapa nyari duitnya di dakwah itu doang. Nah, itu. Kalau nyari duitnya di dagang, cari kalau bisa yang 100 juta bro. Yang 100 juta. Permasalahannya, pertanyaannya beliau lah. Tadi ini memang dia suka buat masalah juga emang. Gimana kalau 5 cari 25? Nah, kita udah nggak main di situ. Ya, kalau tadi bicara ya, kalau 5 cuma 5 orang, kalau 25 5. Kalau perlu cara yang 100, tapi dari bisnis. Sementara dakwah ini adalah kemuliaan gitu kan. Nah itu tadi. Kenapa jadi udah kayak burung merpati. Terus yang kedua, amalan apa? Ini pertanyaan beliau ini sulit-sulit nih. Yang paling mustajab supaya khusyuk. Jawaban saya sebenarnya justru banyak. Karena saya bukan tertantang. Ini filenya banyak. Gini. Tidak ada yang bisa membuat kita bercinta dengan Allah dengan baik kecuali selalu merasa sedih dalam setiap ibadah.
Itu jawaban saya. Termasuk sumber hukum itu diturunkan dalam keadaan sedih, Pak. Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan sedih. Baik itu isinya juga sebab-sebabnya. Kenapa diturunkan? Karena lihat isinya. Bagaimana tentang hukum, bagaimana tentang, meskipun ada kabar tentang surga, itu balasan. Tapi menjemput surganya bagaimana? Payah-payah, sedih-sedih gitu loh. Maka yang terbaik dimulai daripada pengamalannya juga memang sedih. Bahkan casingnya aja dibaca dengan sedih. Makanya bacaan terbaik Quran tuh semakin sedih semakin terbaik. Semakin sedih kita baca Quran, ini casingnya, tapi pengaruh. Semakin baca itu terbaik. Makanya Bapak kalau baca Quran tuh meskipun ada lagu Ros. Saya suka ngajarin sama jamaah itu. Kalau lagunya tentang isinya tentang surga, baca Ros dong, dia happy. Ya, contoh seperti Al-Baqarah. Ya Sayyidah, itu adalah rumus kuncinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu lagu Ros, lagu happy, tapi tetap sedih, Pak. Nah, kalau bisa baca Quran lebih sedih dari itu. Biasanya lagunya Nahawan, Hijaz. Rasulullah kalau sholat imam lagunya Jiharka. Lagu Jiharka itu gimana? Allahu zada Muhammadan ta'zima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada lagi yang lebih sedih dari itu, Pak. Nahawan, Hijaz, itu lebih sedih lagi. Artinya gini, dari filosofi membaca Quran semakin sedih semakin terbaik baca Qurannya. Maka dalam mengamalkan sholat khusyuk, baca Quran khusyuk, zikir khusyuk, maka resapi dengan kesedihan. Karena dunia itu pahit, payah gitu loh. Karena bahagia sesungguhnya adalah di akhirat. Kalaupun tadi kita ngomong tentang bahagia, itu tetap pendek, semu, karena ada kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Jadi kalau mau khusyuk baca Quran, nikmat sholat, ya kita harus merasa bahwa kita ini sedang payah-payah, merana gitu loh. Karena bahagia yang sesungguhnya di akhirat. Baca Qurannya yang sedih dimulai dari casingnya, bacaannya, lagunya. Sholatnya juga mengingat dosa. Lagi sholat ingat dosa, pasti khusyuk, Pak. Lagi sholat ingat lagi beli mobil baru di showroom, senyum-senyum sendiri. Lagi sholat ingat happy gitu kan. Jadi sholatnya khusyuk, ingat dosa, ingat ya Allah nikmat yang dilupakan, ditinggalkan ibadah, maksiat kepada orang. Pasti. Jadi terus tadi pertanyaan, ada nggak bacaan? Bacaannya banyak. Bacaannya banyak. Tapi bacaan banyak tidak akan berpengaruh kalau cara kita melakukan dari ibadah itu, ya kita tidak mengingat tentang betapa payah dan tersakitnya kita dalam kehidupan dunia. Baca Quran nggak ingat dosa, baca Quran, sholat nggak ingat dosa, tapi bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tapi baca Qurannya benar-benar diresapi, merasa salah, sholat merasa salah, puasa ngerasa salah. Sedekah dia ngerasa, ya Allah kenapa baru sekarang sedekahnya. Ngerasa salah terus, pasti khusyuk. Meskipun amalannya Bismillahirrahmanirrahim. Amalannya panjang, tapi ngerasa bahagia, happy aja. Ngerasa waktu masih banyak kok, umur masih muda kok. Maka tidak akan khusyuk, sholatnya tidak akan nikmat baca Qurannya. Jadi saya cuma ngasih tips, apapun bacaannya. Kalau kita dalam ibadah, sholat, baca Quran terasa meresapi secara ikhtiar syariat, memang kita harus paham. Baca Quran biar khusyuk, ya harus paham artinya. Sholat kalau mau khusyuk harus paham artinya. Ya, tahu kemudian hukum-hukum rukun, syarat segala macam. Tapi secara garis merah, benang emasnya adalah apapun ibadahnya kepada Allah, kalau sudah dijalankan dengan merasa bersalah, dalam kepayahan, kesedihan, insya Allah khusyuk. Amin ya Rabbal Alamin. Nah tadi sampaikan terakhir Pak Andri, ya saya ini bahasa Pak Andri sangat tinggi sekali. Saya menyampaikan bahwa beriman itu bisa dari dalam, bisa dari luar.
Ada orang yang beriman dari luar, ditampakkan. Dia minta dulu dengan testimoni ke orang-orang bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang ini ternyata dia mendapat gini. Baru dia, oh ternyata benar buktinya si Anu begitu, saya mau coba melakukan. Ada beriman dari dalam Pak. Dia nggak nunggu bukti dari luar, tapi dengan cara dia pelajari ilmu, rukun daripada syarat daripada ibadah, kemudian diistiqomahkan. Meskipun memang butuh waktu untuk bisa menemukan hasil daripada kualitas dan kuantitas ibadah, tapi dia coba kerjakan. Sampai dia merasakan ketenangan, kemudian rezekinya berkah, bisnisnya kemudian goal segala macam. Oh tuh kan benar, sehingga dia tambah lagi kualitas dan kuantitas ibadah. Termasuk ya pada hal yang tadi, bahwa ada yang dari pikiran kemudian bisa sampai ke dalam hati, ada yang dari hati juga ternyata bisa mempengaruhi pikiran. Kata Allah, ittaqu mastata'tum. Kau datang kepadaku, takut kepadaku, bertakwa kepadaku dari jalan mana yang kau mampu. Ya, Masya Allah. Cukup Iya, ya. sepertinya ini ada yang mau komentar. Masya Allah, tips dari Ustadz Mohai. Ya, Baik, sama-sama. ini sepertinya waktu kita sudah larut. Kita akan mengakhiri. Ya, kalau saya mungkin ingin menyampaikan apa ya, closing Ini statement. kita bicara bahagia tapi kita serius gitu. Sebenarnya bahagia itu di mana sih? Nah itu dia. Ya, karena bicara bahagia aja kita sedih, mukanya serem gitu. Ternyata tidak ada yang bahagia sesungguhnya kecuali kebahagiaan di akhirat. Kalaupun sekarang kita disebut bahagia adalah ketika kita ujian, ngomongnya bahagia, kita nyampainya dengan senang dan bahagia gitu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya senang dan bahagia itu ya yang ideal itu kalau dalam matematika itu kan ada irisan Pak ya. Dia irisan itu satu irisan. Permasalahan kadangkala diri ini atau siapapun bahagia dan senang itu hanya pada irisan tertentu gitu. Jadi kalau dua barisan tertentu. Ya, bahagia di rumah, senang nyari di luar. Misalkan kayak gitu contohnya ya. Nah seharusnya adalah ketika bicara bahagia dan senang, senangnya adalah bahagianya dan bahagia adalah senangnya. Nah itu sebenarnya yang ideal. Semoga saja kita juga bisa membangun kebahagiaan yang di dalamnya ada kesenangan. Iya. Kemudian juga kita merasakan bahagia ya dalam sebuah kesenangan. Nah kira-kira seperti itu. Baik, Kimo? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Zoom dimanapun berada yang masih setia, ya, ada 33 berkurang 3 orang dari 40 ya, karena mungkin waktunya di Indonesia bagian timur tengah juga sudah mulai jam 11 kurang sekarang, kita maklumi ya. Dan semua yang hadir saat ini Bapak-Bapak semua mudah-mudahan tidak hanya sesuai dengan tema, suku-suku sesuai tema, bahwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang tentatif, relatif. Bahkan saya selalu menyampaikan, hidup itu tidak ada yang ideal. Kita berpikir, suaminya ganteng, istri cantik, ideal banget. Kita sering ngomong gitu. Suaminya usahanya ini, istrinya juga mapan, ideal. Tidak ada yang ideal Pak. Yang buat kita ideal cuma 2, syukur dan sabar. Ya, ketika bersyukur atas nikmat, sabar atas ujian, ideal hidup kita. Ideal iman kita, ideal derajat, ideal. Dan di akhirat pasti hadiah besar buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsik. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya sinar hidayah, sebagaimana kau sinari bumi ini dengan sinar dan cahaya matahari-Mu. Ya Allah, buatlah kami cinta kepada ilmu, karena ilmu yang membuat kami kuat termotivasi untuk bisa terus mencari kecintaan-Mu. Ya Allah, berikan kami cinta-Mu dan juga berikan cinta orang yang mencintai-Mu. Dengan kami mencintai orang-orang yang mencintai-Mu, besar bertambah cinta kami kepadamu. Kumpulkan kami di majlis ini, dunia dan akhirat. Ampuni semua dosa, angkat semua bala, buka gerbang rezeki ya Allah. Kami berdoa demikian bukan karena hubbud dunia. Yang pertama Allah, agar kami kokoh ibadahnya. Kedua, supaya bisa membantu dakwah orang lain. Yang ketiga,
agar bisa terus mengembangkan syiar agama ini ya Allah. Ya Allah, satukan bangsa ini ya Allah. Segala lapis warga bangsa ini mencintai menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, bahagiakan keluarga kami. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warith. Jangan kau biarkan kami sendiri. Jangan kau biarkan kami sepi. Kau sebaik-baiknya pemberi dan pewaris. Ya Allah, berkahi Zoom Shisha TV ini ya Allah. Berkahi majlis ini, berkahi majlis Kopi Uduk, berkahi komplek Pak RW, berkahi komplek Villa Pekayun, berkahi semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah demikian saja. Kita akan menutup acara kita, insyaallah minggu depan kita berjumpa kembali di dalam waktu dan juga kesempatan yang sama, dan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Shisha TV dan bisa di-share, dikabarkan kepada semua sahabat kita untuk bisa mengikuti. Dan untuk lebih jelasnya nanti, apalagi tadi 10 tips atau kiat yang disampaikan Kimo, kalau mau mengulang lagi bisa langsung nanti dilihat di Atau channel YouTube-nya. di-share sekarang aja. Lihat YouTube kan kita YouTube-nya iya, nanti. oke. Bisa dilihat lagi maksudnya. Ya, biar lihat Ya, ya. biar lihat lagi. Baik, saya Agus Idwar, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.